Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum ba'dal fajr rabi' wa isrun min syahri Sya'ban 1444 muqabil 16 min syahri Mars 2023. Mazilna fi darsina min kitab al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyami Ramadan fi mujallad ar-rabi', di kitab yang keempat. Wa nadkhul al-an ila al-babu thamin mufsidatis siyam, dan telah kita masuki al-faslul awal, la yufsidu siyama al-mar'i illa idza jatama'a fihi al-ilm wa dzikr wal qasd, di mana di fasal yang pertama telah kita sebutkan bahwa kaidah tidak ada seseorang yang masuk kepada perkara pembatal puasa dan dibatalkan puasanya, dihitung batal puasanya kecuali jika terkumpul 3 perkara. Pertama, al-ilm, dia melaksanakan pembatal puasa itu dengan mengetahui hukumnya. Dan yang kedua, az-zikr, dia melaksanakan pembatal puasa itu dalam keadaan ingat, tidak lupa. Dan yang ketiga, al-qasd, dia melaksanakan pembatal puasa dalam keadaan iradah, niat di dalam hatinya, bukan paksaan. Maka jika terkumpul 3 perkara ini pada seseorang yang dia itu melaksanakan pembatal puasa, pertama, dia mengetahui hukumnya itu batal dan dia laksanakan. Kedua, dia mengingat itu adalah pembatal puasa dan terus melaksanakannya. Dan yang ketiga, dia atas pilihannya sendiri, tidak dipaksa, maka batallah puasa orang tersebut. Siapa yang ngantuk? Yang ngantuk lari. Maka pendalilannya disebutkan di dalam matan dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang pertama, Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, di surat Al-Baqarah. Wahai Rabb kami, ya Allah, janganlah engkau ambil aku atas dosa, atau janganlah engkau mengambil kami atas dosa jika innasina au akhtana, jika kami dalam keadaan lupa tidak ingat, au akhtana dalam keadaan kami salah tidak mengetahui hukumnya. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, dalil kedua, walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafuran rahima. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, tidaklah bagi kalian itu tercatat dosa jika kalian dalam keadaan kesalahan, tetapi ditulis dosa jika itu dari kesengajaan hati kalian dalam pelaksanaannya. Maka di ayat yang ketiga di surat An-Nahl, man kafara billah ba'da imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka di dalam ayat ini, barang siapa yang kufur, mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, seakan-akan dia menjadi seorang yang musyrik kafir, ba'da imani, padahal dia telah beriman.
maka tidak dihukumi kafir musyrik selama dia itu ukriha, dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya dipenuhi dengan keimanan. Maka 3 ayat ini menunjukkan tentang kaidah tadi, al-ilm wa dzikr wal qasd. Kemudian penulis beristidlal dengan hadis-hadis yang bersifat umum. Yang pertama dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibni Abbas yang sanadnya telah kita sebutkan di matan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a an ummati al-khata' wa nisyana wa mastukrihu alaih." Bahwa Allah Jalla wa ala tidak mencatat dari umatku, kata Nabi, kaum muslimin, selama melaksanakan kesalahan dalam keadaan al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih, dari 3 perkara. Pertama, kesalahan, tidak mengetahui hukum, tidak ditulis keburukan. Yang kedua, an-nisyan, dalam keadaan lupa, tidak ditulis keburukan. Dan dipaksa, bukan dari ikhtiar, under pressure, di bawah tekanan, maka di sini hukumnya lain. Dan juga beristidlal dengan hadis yang mursal diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri dari Nabi. Maka hadis Ibnu Abbas dan hadis yang kedua Al-Hasan Al-Basri dari Nabi yang mursal bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, yang mana lafadznya, innallaha tajawaza li ummati wan nisyana wal khata'a wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah itu tidak mencatat dari perbuatan dosa umatku, kata Nabi, selama dia itu dalam keadaan an-nisyan, lupa dan salah, tidak mengetahui hukumnya, wa mastukrihu alaih, dan di saat dipaksa. Maka inilah pembahasan yang telah kita lewati. Ala nadkhul ilal hadis alladzi ba'dahu wal istidlal ala dalik. Qala al-Imam Muhammad ibni Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj bin Minhal, uktubu, haddatsana Husaim qala akhbarani Husain bin Abdurrahman an Sya'bi an Adi ibn Hatim radhiyallahu an qala lama nazalat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi amadtu ila iqali aswada wa ila iqali abyada faja'altuhuma tahta wisadati faja'altu anduru fil laili fala yastabinu li fagadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadakartu lahu dzalika faqala innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar, muttafaqun alaih. Wa kadzalika qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail rahimahullah, haddatsana Ibnu Abi Maryam haddatsana Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif haddatsani Abu Hazim an Sahl bin Sa'din qala wa unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi wa lam yunzal minal fajr wa kana rijalun idza aradu as-sauma rabata ahaduhum fi rijlaihi al-khayta al-abyada wal khayta al-aswada wa la yazalu ya'kulu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma fa anzalallahu ba'dahu minal fajr fa'alimu annama ya'ni al-laila minan nahar, muttafaqun alaih. Di dalam 2 hadis yang muttafaqun alaih ini beristidlal penulis hafizahullah atau rahimahullah tentang permasalahan pendalilan 2 hadis ini, tentang pendalilan dari
ahadits yang berhubungan dengan al-ilm. Maka bagaimana hubungannya di sini tentang permasalahan al-ilm? Seperti kami sebutkan, tidaklah seseorang dihitung menjadi batal puasa padahal dia memang melaksanakan perkara yang membatalkan puasa dengan syarat yang 3. Pertama, dalam keadaan al-ilm. Ma makna al-ilm? Dia mengetahui hukumnya. Maka jika seseorang masuk kepada pembatal puasa tetapi tidak mengetahui hukumnya, maka dia itu tidak batal puasa. Dan penulis mencontohkan dengan perbuatan para sahabat dulu di zaman Nabi. Di awal diturunkan perintah untuk melaksanakan sahur dan melaksanakan puasa Ramadan, maka disebutkan di dalam ayat surat Al-Baqarah, di dalam hadis yang kami sebutkan tadi dari Adi ibni Hatim dan kami baca juga dari Sahal ibni Sa'ad. Hadis ini telah kita lewati di permasalahan yang lalu. Ingat di sifat Siyam Nabi Muhammad SAW bab as-sahur, tentang penjelasan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Penjelasan bahwa waktu sahur itu dibatasi sampai dengan terbitnya ataupun naiknya al-fajr yang kedua. Dan itu disebutkan di Al-Quran, dikiaskan dengan bagaikan garis horizontal yang putih, white on the black, dari atas kegelapan yang hitam, maka garis horizontal di ufuk timur menunjukkan bahwa al-fajr sudah naik. Jika kita melihat di tempat yang datar, di pantai misalnya, itu akan terlihat di arah timur garis yang lurus di cakrawala. Itulah yang dikiaskan oleh Allah, garis putih, white on the black, di atas kegelapan malam, bagaikan tinta putih, kapur putih yang digaris horizontal di dalam karton hitam ataupun kertas hitam. Yang menjadi poin pendalilan di sini oleh penulis, karena hadis ini keduanya telah kita lewati, maka tidak butuh kita bahas sanadnya, tinggal merujuk kepada pembahasan di sifat sahur Nabi. Namun jika ditanya kenapa penulis mengulang hadis-hadis yang telah dibahas dulu, diulang lagi di sini, maka jawabnya, penulis di sini selain memberikan hadis-hadis yang sahih, juga menjelaskan dari fikihnya. Maksudnya, hadis ini terulang dikarenakan makna dan lafaz perbedaan dari pemahaman fikih. Dulu disebut